Bab 339. Kebahagiaan seksual akan datang. Menjelang siang, perusahaan Bliss Group. Kenzie baru saja menyelesaikan laporan, dan tiba-tiba menerima telepon dari Departemen Personalia, memberitahunya untuk melapor ke Nona Maya Gunawan, sebagai juru bicara perusahaan, pada sore hari, dan meminjam dirinya untuk menjadi sopir Nona Maya selama beberapa hari. Setelah menerima pemberitahuan aneh seperti itu, Kenzie sedikit bingung, mengapa dia tiba-tiba mengubah dirinya menjadi pengemudi di samping Maya Gunawan? Meskipun dia tidak tahu apa prosesnya, dia bisa menebak bahwa itu adalah permintaan Maya Gunawan sendiri agar perusahaan mengatur ini. Dia tersenyum masam, mengambil sesuatu dari laci, dan pergi ke pintu sebelah, kantor Aurora Bliss. Melihat Kenzie masuk, Aurora Bliss duduk dengan pinggang ke atas dan dadanya ke atas, lalu melipat tangannya di atas dadanya yang bangga, seperti bos wanita standar, dengan tatapan mengeluh di matanya. Katakan padaku, mengapa tiba-tiba, perusahaan mengatur untuk meminjamkanmu ke Maya Gunawan? Kenzie mengangkat bahu dan berkata, bagaimana aku tahu, aku juga bingung seperti kamu. Dia tidak ingin menjelaskan lebih banyak kepada Aurora Bliss tentang hubungan antara dia dan Maya Gunawan, bukan karena dia khawatir Aurora Bliss akan cemburu, tetapi karena hubungan antara dia dan Maya Gunawan bersih, dan tidak ada yang perlu dijelaskan. Aurora Bliss menyipitkan matanya setelah mendengar ini, berpikir dalam hatinya, melihat penampilan pria ini, sepertinya dia tidak berbohong, apakah karena dia terlalu banyak berpikir? Dia secara naluriah meragukan bahwa Maya Gunawan, bintang besar, meminta Kenzie untuk mengantarnya, mungkin karena Kenzie. Perasaan semacam ini muncul ketika dia sedang menegosiasikan kerja sama dengan Maya Gunawan. Dia selalu merasa bahwa Maya Gunawan, bintang besar, memandang Kenzie dengan aneh, dan sepertinya memiliki beberapa arti. Aurora Bliss tidak bisa menahan perasaan krisis. Dia tidak tahu mengapa, karena dia dan Kenzie menjalani prosedur perceraian, Kenzie tampaknya telah menjadi barang yang dicari. Satu demi satu gadis cantik terus muncul di sekitarnya. Polisi wanita Yuna Seira, sekarang bintang besar Maya Gunawan. Setiap wanita sangat baik, tubuh dan penampilannya tidak kalah dengannya, yang membuatnya kurang lebih tidak aman. Aurora Bliss bahkan berpikir, dalam keadaan saat ini, jika pria ini tidak pernah mendapatkan tubuhnya sendiri, apakah dia akan mengalihkan perhatiannya ke wanita lain? Jika itu masalahnya, itu harus dideregulasi sehingga dia bisa mendapatkan tubuhnya dan memenuhi kebutuhannya. Lagi pula, dia juga tahu bahwa laki-laki semua adalah makhluk bertubuh rendah. Jika Kenzie tidak bisa puas dengan tubuhnya untuk waktu yang lama, akan sulit untuk menjamin bahwa, dikelilingi oleh wanita cantik, dia akan tetap peduli pada dirinya sendiri seperti sebelumnya. Kenzie melirik wajahnya dan tidak tahu apa yang dia pikirkan, jadi dia batuk ringan, mengeluarkan kotak hadiah kecil, dan menyerahkannya. Ini hadiah kecil untukmu. Aurora Bliss sedikit terkejut. Dia membuka kotak hadiah dan melihat bahwa itu adalah korsase yang sangat unik. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kenzie, apa yang terjadi padamu hari ini? Kenapa tiba-tiba kamu begitu bijaksana, memberi aku hadiah kecil? Hal semacam ini memang jarang terjadi di Kenzie. Setelah mengenal dan tinggal bersama Kenzie selama 3 tahun, Aurora Bliss tahu betul bahwa Kenzie bukanlah tipe pria yang akan membujuk wanita, dan dia jarang memberi dirinya hadiah tanpa alasan. Aku ingat kamu memberitahuku terakhir kali. Kita tidak pernah menjalin hubungan serius, dan saya tidak pernah berkencan dengan istri seperti pasangan lain, yang sering mengirim bunga kepadanya, yang membuat Anda merasa memiliki penyesalan khusus. Jadi saya... Kenzie tersenyum canggung, menunjuk ke hadiah kecil dan berkata, awalnya saya ingin mengirimi Anda buket bunga, tetapi saya memiliki status rendah, jadi saya benar-benar malu untuk datang kepada Anda dengan buket bunga di depan rekan-rekan itu. Jadi saya membeli korsase sebagai bunga mawar dan memberikannya kepada Anda. Saya pikir bunga juga bunga, dan korsase juga bunga. Anda lihat, bentuk korsase ini adalah mawar. Bunga ini mewakili cinta, kurasa kamu akan menyukainya. Mendengar ini, Aurora Bliss benar-benar tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Logika macam apa ini? Apa menurutmu aku akan menyukainya? Korsase berbentuk bunga mawar dapat menggantikan bunga mawar asli untuk mengungkapkan cinta antara pria dan wanita? Orang ini Kenzie terlalu bodoh kan? Pria dan wanita lain dapat memberikan bunga mawar dengan murah hati, mengapa dia harus malu? Aurora Bliss tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Memegang mawar ini, dia benar-benar ingin bangkit dan menendangnya.
Kenzi dapat melihat bahwa ekspresi Aurora Bliss tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa, jelas tidak puas dengan hadiahnya. Benar saja, Aurora Bliss memasang wajah cantik, dan berkata dengan marah, "Kenzi, kamu tidak akan diizinkan melakukan ini lain kali. Yang saya minta adalah Anda sering mengirimi saya bunga, bukan korsase. Kamu pengkhianat. Ini tingkah laku yang licik adalah penghujatan cinta murni." Kenzi berkata dengan sakit kepala, "Tidak seserius yang kamu katakan, kan? Apa salahnya memberi korsase? Saya pikir itu cukup bagus, dan akan terlihat bagus ketika Anda memakainya di tubuh Anda. Itu elegan, dan bisa berulang kali digunakan, tidak pernah layu, lebih praktis daripada bunga yang hanya bisa dilihat dan diam, kan?" Kenzi mengatakan ini, Aurora Bliss terdiam sesaat, dia hampir merasa bahwa apa yang dikatakan Kenzi tampaknya masuk akal. "Kenzi, apakah kamu berpura-pura menjadi sepotong kayu dengan sengaja untuk membuatku marah?" Aurora Bliss pura-pura marah, di mana ada pria dan wanita yang sedang jatuh cinta saling memberi korsase. "Memberi aku bunga, apakah kamu tak ingin mengirimkannya kepadaku?" Kenzi kehilangan kesabaran, dia dengan baik hati ingin mengirim korsase untuk membujuknya, tetapi dia meresponnya seperti ini, itu benar-benar membosankan. Dia berkata dengan lemah, "Oke, aku akan mengubahnya jika aku salah. Aku berjanji akan mengirimimu seikat bunga asli lain kali." Nah, begitu dong. Wajah cantik Aurora Bliss akhirnya menunjukkan senyuman. "Korsase ini. Karena kamu tidak menginginkannya, maka aku akan membuangnya." Kenzi bangkit dan pergi, mengambil kotak hadiah kecil di atas meja. Tanpa diduga, Aurora Bliss menyambarnya dan berkata dengan marah, "Siapa bilang aku tidak menginginkannya lagi? Jarang-jarang kamu memulai dengan baik, mana mungkin aku enggan memperlakukannya sebagai bunga. Tetap saja kamu memberiku bunga ini." Setelah mendengar ini, Kenzi tidak mengerti sedikit pun. Dia baru saja mengatakan bahwa korsase bukanlah bunga dan tidak dapat mewakili cinta, tetapi sekarang, wajahnya telah berubah begitu cepat. "Ayo, biarkan kamu menciumku sekali, sebagai hadiah." Aurora Bliss mengangkat wajahnya yang menawan lagi, menunjukkan senyum menawan, dan menepuk pipinya. Kenzi semakin tidak bisa memahaminya, dan bertanya, Pacarku tersayang, izinkan aku bertanya. Mengapa kamu tidak menjelaskan bahwa saat aku memberimu korsase hari ini, apakah kamu puas atau tidak puas?" Aurora Bliss berkata dengan arogan, "Aku membiarkanmu menciumku, mengapa kamu masih mengajukan begitu banyak pertanyaan? Aku baru saja memikirkannya. Demi kemampuanmu untuk membuat awal yang baik, kamu pasti bisa memenuhi keinginanku di masa depan, jadi biarkan Anda memanfaatkan saya sesuka hati. Tapi, karena kamu tidak ingin menciumku, maka lupakan saja, jangan menyebutkannya lagi." "Hei, bagaimana bisa tidak menyebutkannya?" Kenzi bereaksi, dan buru-buru memeluk pinggangnya yang lembut dan berkata, "Mengapa tidak? Bukankah kamu sudah berbicara dengan jelas? Apa maksudmu dengan aku bisa mengambil keuntungan darimu sekarang? Kamu baru saja mengatakannya secara langsung, apakah kamu setuju untuk menikah denganku?" Kenzi sangat bahagia di hatinya, istrinya akhirnya menerimanya. Kehidupan seks yang ditunggu-tunggu mungkin akan datang. Datang. Bab 340. Pacar Nona Maya? Dong dong dong, dong dong dong. "Nona Bliss, apakah Anda di sana? Saya magang baru." Ketika Kenzi ingin terus berkomunikasi dengan istrinya, sayangnya, ada ketukan di pintu kantor. Aurora Bliss sedikit bingung, dan dengan cepat mendorong Kenzi menjauh dari tubuhnya, lalu merapikan rambutnya yang panjang, dan dengan cepat mengancingkan bajunya. Masih ada rona kemerahan di wajahnya yang cantik, dan dia berkata dengan ekspresi yang lebih bermartabat, "Masuk. Tuan Bliss, ini adalah tiket untuk pesta dansa sosial tingkat menengah dan tinggi perusahaan malam ini. Saya telah membawanya untuk Anda." Seorang karyawan pria mendorong pintu dan masuk, dengan senyum yang menyenangkan, dan meletakkan tiket di atas meja Aurora Bliss. Petugas yang baru tiba melihat rona merah di pipi Aurora Bliss, dan bahkan kancing kemeja ketatnya salah, jakunnya berguling, dan matanya menjadi panas. Ketika dia melihat dengan jelas lagi, sampah legendaris Kenzi juga ada di kantor. Dia sedang duduk di sofa berpura-pura membolak-balik koran halaman demi halaman. Di dalam hatinya, dia tiba-tiba menjadi cemburu. Dewi teratas perusahaan tampaknya dilengkungkan oleh babi ini. Seperti dia, setiap karyawan pria baru akan menganggap kecantikan kelas atas seperti Aurora Bliss sebagai Dewi top.
Tetapi sekarang dia menemukan dengan mata kepala sendiri bahwa Dewi tampaknya ada hubungannya dengan sampah tidak populer Kenzi di kantor, dan hati karyawan kecil ini hampir hancur. Cara dia memandang Kenzi secara bertahap menjadi cemburu dan penuh kebencian. Sejujurnya, tidak ada wanita yang ingin pria melongo padanya dengan mata rakus, dan Aurora Bliss terlebih lagi. Pada saat ini, melihat petugas kecil yang datang untuk magang ini tidak hanya mengintip dadanya, tetapi juga menatap Kenzi dengan bermusuhan, dan hatinya segera menjadi tidak nyaman. Aurora Bliss berkata dengan wajah cemberut. Baiklah, kamu tidak boleh magang di markas pemasaran di masa depan, pergi ke tingkat akar rumput, pergi ke jalan, dan membagikan brosur dengan karyawan magang lainnya. Setiap hari di bawah terik matahari dan hujan, dan membungkuk kepada orang yang lewat untuk menyapa, seberapa sulitkah itu? Nona Bliss, apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Mengapa Anda tiba-tiba ingin saya turun ke tingkat akar rumput? Wajah cantik Aurora Bliss membeku, dan dia berkata dengan kasar, tidak ada alasan, tidak ada penjelasan. Saya katakan, maka Anda lakukan, apakah ada masalah? Petugas itu tertegun, seolah disambar petir, benar-benar linglung. Kenzi mencibir di samping, dan hampir mati karena tertawa. Pada sore hari, Kenzi menghubungi melalui telepon dan mengetahui bahwa Maya Gunawan berada di Hotel Marriott, jadi dia meninggalkan perusahaan dan pergi untuk bertemu. Sama seperti terakhir kali dia datang ke Hotel Marriott, banyak penggemar Maya Gunawan dan wartawan menunggu di depan hotel, berharap untuk melihat penampilan Maya Gunawan. Di bawah kepemimpinan seorang karyawan wanita dari tim Maya Gunawan, Kenzi mampu melewati penghalang keamanan dan menggunakan lift khusus hotel untuk tiba di kamar presiden tempat Maya Gunawan tinggal. Memasuki serambi suite, karyawan wanita itu berkata dengan sopan, "Tuan Kenzi, ketika saya turun tadi, Nona Maya sedang bersiap-siap untuk mandi. Diperkirakan Anda perlu duduk di serambi sebentar sebelum Anda bisa masuk untuk menemuinya." Oke. Kenzi mengangguk dan duduk di kursi sofa di aula. Ruang tunggu di Presidential Suite ini seperti galeri seni kecil, dengan lukisan minyak seni rupa yang tergantung di dinding, vas bunga di mana-mana, berbagai majalah di atas meja kopi, dan bahkan album foto Maya Gunawan. Duduk di lorong sebentar tidak akan membosankan. Kenzi melihat ada asbak di atas meja kopi, jadi dia mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Pada saat ini, seorang pria berpakaian mewah yang duduk tidak jauh meletakkan majalah di tangannya dan mengerutkan kening dengan cemberut. "Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa merokok di sini? Apakah kamu memenuhi syarat?" Nona Maya membenci orang yang merokok di tempat tinggalnya. Apakah kamu pernah mendengarnya? Kenzi dapat mengenalinya secara sekilas. Pria tampan berpakaian mewah ini seharusnya Raymond Jess, bintang besar yang sering muncul di TV. Dia menjadi lebih terkenal di tahun-tahun awal dan dijuluki daging kecil gila di industri. Kerumunan gadis-gadis kecil akan berteriak gila mengikutinya membabi buta. Sebagai bintang publik, Anda harus ramah dan tersenyum. Tetapi Raymond Jess yang tampan ini tidak hanya tidak ramah, tetapi juga sombong. Dia memperlakukan Kenzi dengan rasa superioritas. Diperkirakan ketika dia masih sedikit pendatang baru di hiburan di masa lalu, dia dipuji oleh sekelompok penggemar yang tidak berotak dan dia terbiasa dimanjakan. Kenzi menatapnya, diam-diam sedikit tidak senang. Sebenarnya, ada asbak di atas meja kopi, menunjukkan bahwa ini bukan area yang dilarang merokok, tetapi mengingat rokoknya mempengaruhi orang lain, Kenzi tidak mengatakan apa-apa dan diam-diam mematikan puntung rokoknya. Raymond Jess melihatnya di matanya, mendengus jijik, lalu mengeluarkan sebotol parfum, menyemprotkannya di sini, menyemprotkannya di sana, dan menyemprotkannya pada dirinya sendiri, dengan tampilan yang sangat superior, penuh dengan sentimen borjuis kecil. Pada saat ini, karyawan wanita membawa kopi ke Kenzi. Raymond Jess tampaknya sangat mengenalnya dan bertanya, "Siapa pria ini? Siapa pria ini?" Merokok begitu duduk, dia tidak menghormati saya atau Nona Maya. Seseorang dengan kualitas seperti dia juga bisa jadi tamu Nona Maya? Pegawai wanita itu tersenyum canggung, "Maaf, Tuan Jess. Saya tidak tahu persis apa identitas Tuan Kenzi. Sepertinya Nona Maya membutuhkan sopir, jadi dia mungkin melamar pekerjaan itu." Karyawan itu segera pergi. Dia tahu seperti apa karakter Raymond Jess, seorang bintang besar, master seperti ini tidak mudah untuk dilayani, dan dia tidak ingin meninggalkan banyak masalah. Mendengar perkenalan tadi, Raymond Jess menatap Kenzi beberapa kali, dan hatinya sangat menghina, ternyata seorang sopir yang datang melamar pekerjaan. Raymond Jess mengangkat kaki. Dan tersenyum munafik, "Tuan Kenzi kan? Saya dapat menyimpulkan bahwa jika Anda datang menemui Nona Maya hari ini, Anda pasti akan kembali dengan sia-sia." Karena Maya Gunawan alergi terhadap bau rokok, dia sangat jijik dengan orang-orang yang merokok di sekitarnya.
Tidak mungkin membuat orang sepertimu mengemudi di sisinya. Kenzi berpikir sejenak, lalu menatapnya dan berkata, mendengarkan nada bicaramu, Tuan Jess sepertinya tahu Nona Maya sangat baik. Raymond Jess tersenyum santai, memang begitu. Saya dapat secara terbuka mengungkapkan rahasia kepada Anda, Nona Maya dan saya berkencan, dan saya adalah pacar Nona Maya. Pacar? Kenzi sedikit bingung, kapan Maya Gunawan punya pacar bintang seperti itu?